Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengumpulkan hasil tugas kami yang berjudul Kas dan Sekuritas. Nah, yang pertama yaitu adalah kas. Apa sih kas itu? Kas adalah segala sesuatu atau salah satu bagian dari sebuah aktiva yang sifatnya paling lancar atau liquid, di mana kas ini merupakan hal yang cukup penting di dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu motif dalam memegang kas. Motif dalam memegang kas ini ada 4. Yang pertama yaitu motif transaksi. Motif ini saldo yang dipegang untuk transaksi memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan kas yang terjadi dalam kegiatan bisnis. Saldo transaksi akan digunakan untuk memenuhi arus keluar tak teratur ataupun pembelian aktiva tetap dan persediaan yang sudah direncanakan. Lalu yang kedua, motif berjaga-jaga. Berarti uang tunai dialokasikan untuk situasi darurat atau kebutuhan tak terduga di masa mendatang. Kebutuhan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi aliran kas yang masuk ataupun keluar yang kadang sulit diperkirakan. Yang ketiga, ada motif spekulasi. Dalam motif ini, uang tunai digunakan untuk mencari keuntungan dari peluang yang mungkin muncul di masa mendatang. Perusahaan terlibat dalam spekulasi atau perkiraan dengan tujuan memanfaatkan peluang. Lalu yang terakhir ada kebutuhan saldo kompensasi. Perusahaan menaruh sejumlah uang sebagai catatan keuangan pada bank sebagai balas jasa atas administrasi yang diberikan oleh bank kepada perusahaan. Equilibrium dasar ditetapkan sehingga organisasi tidak perlu membayar biaya bantuan khusus ke bank. Faktor yang mempengaruhi kas ada 7. Yang pertama, adanya penerimaan dari hasil penjualan penerimaan barang dan jasa adalah pendapatan. 2. Kehadiran pembelian barang dan jasa. 3. Timbul pengeluaran pembayaran barang dan jasa. 4. Pengeluaran membayar angsuran pinjaman. 5. Pengeluaran untuk investasi muncul. 6. Ada penerimaan dari pendapatan. 7. Kehadiran penerimaan dari pinjaman. Model-model manajemen kas. Yang pertama, Baumol's model. Model Baumol's memakai konsep EOQ atau Economics Order Quantity dengan rumus C akar 2 dalam kurung F dalam kurung T per K dengan keterangan C adalah saldo kas optimal, F fixed cost untuk menjual sekuritas, T jumlah kas yang dibutuhkan, dan K opportunity cost atau biaya kesempatan. Yang kedua, ada Miller and Orr models. Model ini sebagai penentu besarnya aliran kas dengan rumus Z dalam kurung 3TO pangkat 2 per 4I tutup kurung 1 per 3 dengan keterangan Z adalah saldo kas sasaran, I opportunity cost memegang kas harian, T fixed cost, dan O pangkat 2 varian arus kas bersih harian. Nah, materi selanjutnya adalah anggaran kas. Anggaran kas atau kas budget adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas ini adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan arus kas yang akan terjadi dalam suatu periode tertentu. Nah, yang selanjutnya ada tujuan anggaran kas. Yang pertama itu untuk memantau keadaan kas secara terus-menerus. Dan yang kedua, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan, penjualan, dan utang. Dan yang ketiga, untuk memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Dan yang keempat, merencanakan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan anggaran kas adalah untuk mengetahui keadaan surplus atau defisit kas suatu perusahaan. Materi selanjutnya adalah sekuritas. Sekuritas adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atau badan usaha
atas saham di perusahaan publik dengan suatu nilai tertentu. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis sekuritas. Nah, sejenis-jenis sekuritas ini terbagi atas dua. Yang pertama itu obligasi atau surat utang. Nah, contohnya itu seperti surat utang negara. Dan yang kedua itu ekuitas dan saham. Contohnya itu seperti reksadana. Jenis-jenis sekuritas tersebut dapat dengan mudah dipindah tangankan melalui transaksi jual beli, namun hanya dapat diperjualbelikan melalui pasar atau perusahaan efek. Dan pasar sekuritas ini merupakan lembaga yang menjadi wadah dalam proses jual beli sekuritas. Sedangkan perusahaan sekuritas merupakan lembaga yang menjual sekaligus menyediakan pengelolaan sekuritas. Di Indonesia, pasar sekuritas dipegang oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Berikut beberapa kriteria pemilihan marketable securities yang sesuai. 1. Keamanan. Membeli sekuritas yang sangat aman, seperti yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral, dapat menjadi pertimbangan penting. Yang kedua, likuiditas, yaitu sekuritas yang mudah diuangkan atau dijual dapat membantu menjaga likuiditas perusahaan dan memberikan fleksibilitas dalam manajemen kas. Yang ketiga, pendapatan, yaitu memilih sekuritas yang dapat memberikan pendapatan tambahan berupa dividen, bunga, atau capital gain juga merupakan pertimbangan penting. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis surat berharga. Yang pertama, WISL, yang kedua surat sanggup, yang ketiga saham, yang keempat cek, yang kelima kwitansi atas tunjuk, yang keenam konosimen atau bill of lading, ketujuh delivery order, yang kedelapan billet giro, 9 obligasi, yang ke-10 deposito, yang ke-11 surat berharga cek, yang ke-12 promise atau akseptasi, yang ke-13 surat berharga seperti CBR atau saving bonds retail dan ori obligasi retail. Audio Jungle.